mau tak upload itu mau diupload itu apa namanya, isinya macam-macam, campuran, karena saya ngajar sambil rapat. Nggak bisa ditinggalkan, ngajarnya nggak bisa ditinggal, rapatnya juga nggak bisa ditinggal. Kalau ngajarnya ditinggal, rasanya kasihan nih mahasiswanya datang ke kampus. Artinya mereka sudah sungguh-sungguh gitu ya, mempersungguh untuk belajar. Kehadiran mereka tentu saja mempengaruhi jiwa saya sebagai pendidik ya. Itu saya tetap ngajar sambil rapat. Jadi suaranya ada suara rapat, ada suara saya ngajar. Itu masuk di rekaman. Baik, ini ya. Kalau sekarang malam ini sepi ya. Paling suara-suara kipas angin, suara-suara angin, suara anak-anak teriak-teriak di jalan. Baik, ini elemen dasar PHP. Ini nanti Anda cari sendiri di halaman berapa ini. Beberapa elemen dasar PHP, ya, PHP kenapa kita PT PHP, karena alasannya kan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa PHP ini banyak penggunanya ya. Taruhlah kira-kira 80-90% itu pengguna aplikasi berbasis web menggunakan PHP ya. Dulu mungkin sekitar berapa gitu, masih rendah karena dulu itu masih banyak saingannya. Antara lain ada ASP, ada JSP, ada Cold Fusion, ada macam-macam ya. Tapi komunitas PHP paling banyak sehingga mendukung support ya, mendukung pengembangan berikutnya, dan variasinya juga semakin lebar, semakin luas. Variasi dari pengembangan PHP ya, muncul beberapa framework yang mempermudah para pengembang, developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Oleh karena itu kita pilih PHP. PHP-nya ini semakin lama semakin meningkat dan semakin banyak penggunanya. Sedangkan yang dukungannya kecil, lama-lama juga akan tenggelam. Karena kecil sekali dukungannya dan supportnya juga terbatas. Ya, tenggelam. Artinya ya banyak yang tenggelam kan ya. Sekarang juga muncul aplikasi bahasa pemrograman lain seperti Python. Nah, Python ini juga luar biasa kemampuannya, yaitu basis web juga bisa. Tapi tentunya PHP dipilih karena mungkin keringanannya lebih ringan ya. Baik ya. Beberapa elemen dasar PHP mencakup pengenal ya. Pengenal itu apa? Pengenal ya, identifier. Kemudian tipe data, variabel, konstanta, juga operator. Ini yang sering digunakan ketika kita nanti nyusun program. Ya. Jadi kalau kita ngoding-ngoding, seringkali bersentuhan dengan karakter, pengenal. Ya. Karakter itu sendiri berupa huruf, angka, tunggal, ya, kemudian spasi, ya, tanda kontrol, character tone, tombol, enter, ya, enter. Enter itu ada simbolnya ya, \r gitu ya. Kemudian simbol-simbol lain plus, ya, tanda tanya, ampersand, dan seterusnya, titik-titik. Ini juga karakter. Jadi karakter segala apa yang ada di dalam keyboard. Kadang di luar keyboard itu juga muncul sebagai karakter-karakter yang nggak ada tombolnya di situ, ada titik dua, titik duanya di atas gitu ya. Dan sebagainya, simbol-simbol itu yang tidak ada di keyboard. Tapi bisa dipanggil dengan gabungan antar tombol ya, antar tombol itu bisa dipanggil. Agak susah, nggak sembarang orang bikin. Lalu yang kedua adalah pengenal, identifier. Identifier ini digunakan untuk memberi nama variabel. Ya, ada fungsi, ada kelas. Mohon maaf nih, ini mahasiswa jangan jangan ngelamun ya, karena ini penting banget ya. Kalau saya lihat kuis Anda itu banyakkan sama itu ya, saya khawatir Anda nggak bisa
menerima materi ini ya. Untuk karena itu Anda harus perhatikan ini dan kalau perlu diulang ya. Nah, ini kelas ini beda dengan kelas pagi loh ya. Saya lihat dari hasil kuis ya. Tentu saja saya tidak bisa menilai pendek ya. Dari kuis kemudian saya pukul rata, wah ini nggak bisa ya, ini semuanya ini satu kelas. Nah, tentu saja nggak begitu ya. Nanti dilihat dari beberapa evaluasi. Kalau orang ini nggak bisa ya udah, berarti ya memang sampai di perlu ditingkatkan ya, bukan berhenti sampai di sini, jangan. Tapi perlu ditingkatkan lagi belajarnya. Oleh karena itu Anda perhatikan ini ya, penting banget. Kalaupun kuliah malam ini nggak selesai, Anda nanti bisa lihat rekamannya ya, betul-betul dilihat ini saya berharap ini Anda. Jadi mungkin saya dosen yang memohon pada Anda supaya Anda itu belajar gitu ya. Saking memohonnya, kasihan banget kalau nggak lulus gitu. Saya menilai apa adanya loh ya, saya menilai apa adanya. Jadi apa yang Anda kumpulkan itu saya nilai. Gitu. Saya nggak melihat orang ya, dan di sini pun saya tidak melihat orang Anda seperti Anda gitu. Baik ya, kembali ke sini. Pengenal itu caranya menulis ini ya, ada cara-caranya menulis ya, karakter. Jadi kalau kita tadi lihat hasil ujian Anda, ada yang menulis nama filenya, itu nama file aja sudah Anda keliru ya menulis ya. Nah, jadi pengenal itu bisa kita sebut seperti nama file ya, identifier. Jadi ada cirinya, pertama karakter yang digunakan adalah huruf ya. Jadi kalau kita beri nama file tadi, misalnya kuis 1 gitu ya, ya diawali dengan huruf ya, ini ya huruf. Kemudian diikuti angka, kuis 1, satunya ada angka. Atau garis bawah. Nah ini ya, karakternya hanya huruf, angka, dan garis bawah. Selain itu nggak ada ya. Ini perhatikan. Kenapa diperhatikan? Biasanya ya errornya ada di situ. Tapi mahasiswa kadang sulit menemukan errornya di mana gitu ya. Setelah ditelusuri, oh ini toh ya. Yaitu memberi nama file ada spasi gitu ya. Terus kalau dieksekusi error, nah udah guys, errornya bingung. Loh, ini saya padahal nulis ini loh gitu ya. Udah ada filenya, kok hasilnya error ya. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan sampai ada pertanyaan itu lagi gitu ya. Sudah disampaikan di awal, kemudian masih ada. Ah itu biasaan ya. Terjadi itu. Hampir tiap saya ngajar di mata kuliah ini selalu ada pertanyaan error itu. Yang kedua adalah karakter pertama harus berupa huruf. Nah, garis bawah atau garis bawah. Ingat ya, karakter pertama itu harus berupa huruf atau garis bawah. Angkanya enggak ya. Jadi untuk mengawali sebuah file, nama file tadi harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Panjang pengenal bisa berapa saja, bisa panjang, bisa 100 karakter, 1000 karakter. Tapi semakin panjang kita memberikan nilai karakter pengenal, semakin panjang, semakin menyusahkan diri kita sendiri sebenarnya. Kok bisa, Pak? Ya sama seperti kita memberi nama anak gitu ya. Anda belum nikah ya. Nanti kalau sudah punya anak Anda jangan diberi nama yang panjang-panjang. Kenapa? Itu mempersulit diri Anda sendiri nanti ya. Kasihan juga anaknya. Ya. Ya. Terus kalau kemudian Anda sangat idealis ya karena nama panjang itu mengandung ini dan itu, ya udah itu berarti Anda siap menerima risiko sendiri ya. Risk your own your risk. Itu artinya Anda siap menerima risiko. Sama seperti itu, maka membuat pengenal ini juga begitu ya. Boleh sih panjang-panjang itu boleh saja, tapi itu tentu saja akan menyusahkan Anda ketika nanti pengenal itu akan Anda panggil ya. Anda lupa nama pengenalnya gitu ya. Aduh, kalau lupa kan susah, apalagi kalau Anda membuat variabel yang banyak, yang padahal sama gitu ya. Bisa berantakan. Yang berikutnya adalah huruf kecil dan besar dibedakan di pengenal di PHP ya, kecuali fungsi-fungsi yang sudah ada di PHP. Fungsinya seperti fungsi print gitu ya, print ini sudah sama dinilai oleh PHP. Tapi kalau Anda buat sendiri ya, cetak gitu ya, cetak kan nggak ada fungsi cetak. Kan tinggal dialih bahasakan, wow, enggak ya, PHP nggak begitu. Jadi
Misalnya fungsi cetak, C-nya besar, C kecil, C ini besar, atau C semuanya huruf besar, beda. Tapi lebih baik tidak disarankan seperti itu ya dalam PHP. Lebih baik dibedakan kalau ada kemiripan. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang membaca kode itu tidak hanya program ya, tapi juga manusia seperti Anda. Gitu ya. Anda nggak kecelik-celik ya, keliru memanggil nama variabel. Nah, contoh pengenal seperti ini ya, nama ini yang benar ya. Atau nama ada garis bawah ya di bawah. Boleh disambung boleh gitu ya. Atau seperti ini nama. Atau satu buah karakter saja I gini boleh, boleh. X, Y, I, C dan sebagainya itu boleh biasa. Kemudian kuartal 13. Nah, ini angkanya diikutkan di belakang. Gak ada spasi ini ya. Ingat ya, gak ada spasi. Nama barang, N-nya besar, B-nya besar. Gandeng ya. Boleh. Ini contoh yang benar. Contoh yang salah seperti ini, 3 bulan. Tiganya dia di depan. Tidak boleh. Nama barang. Nah, ini di sini ada spasi. Tidak boleh. Nama minus barang. Nah, ini dinilai sebagai minus, bukan kata penghubung. Kata penghubung itu ya garis bawah. Nah, seperti ini, minus ini sering kali muncul. Itu saya pernah temukan. Juga ini berlaku di penamaan di CSS ya, properti ya. Dalam memberikan properti elemen CSS ya, elemen-elemen itu kadang kita membuat sendiri kan ya. Nah, itu perhatikan jangan sampai ada spasi gitu. Kemudian tipe data di dalam PHP ada 4 sebenarnya ya, ini kurang ini ya. Nah, jadi 4 itu apa aja? Pertama integer itu bilangan bulat ya, mulai dari minus 2 miliar sampai 2 miliar. Kemudian double atau float ya, pecahan ya, bilangan real, bilangan pecahan, atau ada koma, desimal gitu ya. Jadi double dengan integer dibuat perhitungan perkalian bisa nyambung gitu ya. Kemudian string itu teks ya, string itu dinyatakan bilangan seperti nama barang, nama orang ya. Ya biasanya diapit oleh tanda kutip ya, tanda petik 1 atau petik 2. Yang keempat adalah apa yang kurang? Boolean. Ya, nilainya adalah true or false gitu ya. True itu 1, false 0. Gitu ya. Nah, itu semuanya biasa digunakan di dalam PHP. Nanti kita latihan itu ya. Yang berikutnya adalah konstanta. Konstanta ini menyatakan nilai yang tepat di dalam program. Contohnya seperti print halo. Halo ini adalah halo ya. Halo. Halo ini adalah konstanta string. Bukan printnya, tapi nilainya ini loh halo ini. Jadi halo ini sudah berupa apa namanya nilainya adalah konstanta string. Yang kelima adalah variabel. Variabel itu menyimpan nilai yang berubah-ubah. Biasanya digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Nanti akan hilang seiring dengan proses ya di dalam program itu. Contohnya seperti ini ya. Variabel gaji menyimpan pertama adalah 2 juta misalnya. Maka ditampilkan printf ini berarti ditampilkan cetak ya. Tampilkan gajinya muncul di sini, gaji pertama 2 juta. Tapi baris berikutnya dikali 1,5 ya, gajinya dikali 1,5, maka berikutnya di sini keluar berapa? Bukan lagi 2 juta, tapi berubah jadi berapa? 3 juta 1,5 ya. Jadi muncul di sini. Kalau nggak percaya di sendiri ya, ketikkan sendiri. Nah, di PHP, cara-cara menampilkan printf seperti ini model-model pemrograman bahasa C ini ya. Ya, seperti ini printf. Sekarang sudah jarang digunakan oleh programmer. Ya,
Programmer banyak kan pakai apa? Echo ya, Echo gaji langsung nggak pakai apa namanya simbol-simbol persen D, persen F ini ya. Ini kan bentuk tipe datanya ya. Tipe datanya D ini biasanya adalah double gitu ya. D itu double. Jadi nanti munculnya di situ adalah datanya double. Data double apa desimal gitu ya. Nah, PHP juga tidak memerlukan deklarasi. Ini seperti ini gaji ini ya. Gaji sama dengan 2 juta. Di dalam bahasa pemrograman C ini ya, biasanya di 2 juta ini dideklarasikan dulu supaya nanti bisa dilakukan penjumlahan, perkalian, perhitungan gitu ya. Biasanya ditambahkan di sini var gaji in ya sama dengan 2 juta. Jadi gitu, var gaji integer gitu ya. Integer kan bilangan bulat ya. Nah, ini sekarang nggak perlu kan, perlu nulis var gaji in gitu ya, nggak ada. Langsung aja gaji sekian. Nanti program PHP akan membaca sebagai integer gitu ya. Saya tangkap ya. Mudah-mudahan ngerti deh. Nah, itu PHP tidak perlukan, jadi sintaksnya lebih ringkas. Nanti kalau di bahasa pemrograman lain, misalnya Python, misalnya, malah lebih ringkas lagi gitu ya. Ini lebih ringkas lagi. Ini bisa jadi 2 baris saja. Konversi nilai, sekarang nomor 6. Konversi nilai digunakan untuk mengkonversi tipe data ke tipe data yang lain. Contohnya misalnya mengkonversi variabel suhu. Nah, variabel suhu ini misalnya berisi tentang string gitu ya, diubah menjadi double, jadi bilangan. Jadi string biasanya nggak bisa digunakan untuk perkalian kan ya, untuk perhitungan nggak bisa. Supaya bisa digunakan perhitungan, maka dikonversi tipe datanya menjadi double misalnya atau integer gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini variabel suhu berisi mengenai string ya, 30 derajat Celcius ini string ya. Kita nggak bisa ambil lakukan penjumlahan ini kecuali kalau kita ambil 30-nya doang gitu ya. Caranya ya, tampilkan dulu dalam bentuk string. Lalu di sini adalah set type gitu ya. Kita ubah ya, konversi menjadi double gitu ya. Maka untuk baris kedua ini munculnya adalah berapa? Double ini. 30 ya. Nah, harusnya 30 ini. Di sini nanti munculnya adalah 30. Karena ini double berarti desimal 30,000 gitu ya. Kemudian ini juga kalau ini diubah jadi ini sudah berubah menjadi ini ya, integer. Integer bilangan bulat. Kalau bilang bulat hasilnya apa? Ya 30 doang ya gitu ya. Nanti diubah sendiri ya. Nah, kalau ini kembalikan lagi menjadi bentuk string gitu ya. Ya, Anda bisa coba-coba sendiri ya. Yang berikutnya adalah operator. Operator itu simbol yang digunakan untuk melakukan operasi seperti penjumlahan, perkalian, perbandingan, ya, pembandingan kesamaan 2 buah nilai terutama ya. Atau memberi nilai ke sebuah variabel. Nilai yang dioperasikan operator disebut peran ya, atau argumen. Bersama operator membentuk ekspresi ungkapan. Contohnya seperti 2 plus 3 kali 4. Ini disebut sebagai ekspresi karena ada tanda plus dan perkalian. Kali disebut operator. Jadi operatornya adalah plus dan kali. Sedangkan 2, 3, 4 adalah operan atau argumen. Ingat ya. Kemudian ada poin operator aritmetika. Ini biasanya juga digunakan untuk perkalian-perkalian. Ingat nanti pelajarannya banyak terkait dengan matematika ya, hitung-hitungan. Wah, kan kita sistem informasi loh. Iya, sistem informasi itu ya ngitung-ngitung juga. Ya, bikin informasi kan. Supaya bikin informasi gimana caranya. Prinsip-prinsip matematika juga harus dipegang. Jangan dikira Anda nggak belajar matematika nanti. Nah, di sini juga ada daftar operator aritmetika ya. Nah, jadi kayak ini ya. Jadi ada ya gini ya. Kembali ke sini operator. 2 plus 3 kali 4. Ini hasilnya berapa ya kira-kira? 14 atau 20?
Halo? 20, Pak. 20. 20. Yang 14 berapa orang? 14, Pak. 14. Yang 20. Baik ya. Kita lihat baca dulu di operator aritmetika. Operator aritmetika ini ada pahami betul ya ini ya. Jadi ada kesepakatan nih bahwa para ahli, pakar ya sudah membuat kesepakatan yang saklek yang sudah disepakati di dalam dunia matematika. Jadi perkalian itu menjadi prioritas kedua di sini. Artinya apa? Ini didahulukan daripada penjumlahan. Penjumlahan itu prioritasnya ketiga. Prioritas pertama apa? Penaikan, naik sendiri seperti ini ya. Prioritas kedua adalah bisa pembagian atau pembagian perkalian. Ini prioritas kedua. Atau ini prioritas itu menunjukkan yang didahulukan lebih dulu ya. Ketiga adalah yang ini terakhir ya. Jadi dengan demikian 2 plus 3 kali 4 mana yang didahulukan? 3 kali ini dulu 4. ya. 3 kali 4 lebih dulu prioritas kedua, baru ditambah. Hasilnya berapa? 14. Kemudian juga sama ini kalau Anda mau buktikan ini program-program ini bisa Anda copy paste lalu tempel di tempat Anda ya. Jadi operator aritmetika tadi ini ya bisa dibahas di sini. Kemudian ada istilah operator penugasan. Ini operator penugasan itu seperti ini ya. Operator sama dengan atau plus sama dengan ini memiliki nilai sendiri-sendiri ini ya. Sama dengan itu berarti seperti memberi nilai atau pengisian nilai. Contohnya seperti A sama dengan 3 atau A sama dengan A ini ya. Variabel A sama dengan A. Lakinya A sama dengan 3. Jadi A-nya bernilai 3. A-nya diberi nilai 3. Plus sama dengan itu seperti ini ya prakteknya ya. Nah, nanti kalau di penerapannya ya A plus sama dengan 2. Itu artinya A tambah 2 sama ini. Itu juga dengan ini ya. Minus berarti minus sama dengan. Jadi ada cek sendiri ya. Kemudian perkalian juga sama ya. Perkalian ditambahkan disisipkan di depannya sini. Persentase juga, kemudian concatenate, concat ya, atau penggabungan juga menggunakan titik. Ini efektif kalau Anda sudah ya, nanti familiar dengan programming ya, membuat bahasa SQL yang panjang ya, maka Anda bisa menggunakan concat nih ya, concat. Kadang perintah-perintah di dalam SQL itu cukup panjang dan memiliki variasi panggilan SQL yang berbeda-beda, maka biasanya ya bermain di ini. Itu ya. Kemudian yang ampersand sama dengan ini biasanya digunakan untuk boolean, sifatnya boolean apa namanya? True or false gitu ya. True or false. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini ya. Kita baca satu-satu. Misalnya ini X sama dengan 100, maka print ini isinya apa ini X ini? 100 ya? 100. 100. X plus sama dengan 2, maka X ini isinya apa? Plus 2. Berapa? Plus 2, Pak. 2 plus. Ini masih ada di sini, jadi 100. ya 100-nya masih ada di sini, dia ngangkut sini, di sini. Oh. Jadi ini kan 100 satu. tambah 2. Berarti berapa? 100 Tambah 2. Ya, tambah 2. tambah 2. 102. Kita tahu 102. Ya. Jadi ini masih nyangkut di sini karena ini satu script ya, satu kodean. Jadi bacanya itu urut dari atas ke bawah gini, Mbak. Nah, kalau yang di bawah ini X minus sama dengan 2, maka X ini berapa? 102 dikurang 2, Pak. 102. 102
102 dikurang 2, Berapa? 100 atau 88? 98. 98. 100 dikurang 2. Lain. Oh, 102 dikurang 2, Pak. X ini isinya 102 ini ya. 102 dikurang Ini 2. kan 102 ini. Nah, 102 dikurangi 2 berapa? 100. 100. 100. Hasilnya 100 ini. Kalau nggak percaya, coba ini sampean tulis sendiri ya nanti ya. Sekarang ini X dibagi 2. 100 dibagi Hasilnya 2, berapa? 50. 50. Karena di sini 100 ya. 100 dibagi 2, hasilnya 50. 50. Sekarang X bagi sisa 40. X-nya isinya berapa ini? Dibagi sisa 40. 50. X-nya berapa kira-kira? 20 atau 10? 10. Berapa? Sisa 40. 10 apa? X-nya dari sini kan 50 ya. 50 Iya, 50. dibagi sisa 40, sisanya berapa? 10. 10. 10, Pak. Ya, 10. Nah, X dan dibagi 2 ini. Dan 2 ya. Dan 2. X-nya ini berapa? Dan 2. 10 dan 2. 2. True or false? False. 0 atau 1? Berapa ya? False. Nggak tahu. Ya, kalau di sini ada true or false. True or false ya isinya kalau berbeda isinya 10 dan 2 berarti false ya. False ya. False atau 0. 0 dengan 2. 0 atau 2 berarti ini apa isinya? Masih Salah satu ya, berarti benar. Benar itu 1. Nah, 1. Dan seterusnya ini Anda coba sendiri di program ya nanti ya. Iya, Pak. Nanti apa yang ada ini ya bisa di. Yang ke-10 adalah operator pembandingan, dibandingkan. Nah, tadi kan ada sama dengannya cuma 1 ya. Sekarang ada sama dengannya 2. Itu apa artinya? Artinya berarti ya sama dengan. Kalau sama dengannya 1 tadi memberi nilai, mengisi nilai, pengisian nilai ya. Jadi memberi nilai. Berarti sebelum kita A mengerjakan sama kita dengan harus A, paham A operatornya, sama Pak. dengan 3. Ya? Berarti sebelum kita mengerjakan kita harus paham operatornya. Operatornya yang sama dengan. Yang tadi Kalau yang ini dijelaskan. operator pembandingan, dibandingkan. Jadi ada 2 nilai, ada 2 variabel yang dibandingkan. Lebih kecil kah, lebih besar kah? Nah, itu. Jadi, apakah kalau ini 2 operator yang dibandingkan sama dengan 2 berarti operator A dengan operator B sama dengan kah? Betul kah nilainya gitu. Nanti nilainya ya true or false gitu ya. Ini ya, nilainya adalah true or false. Nilainya adalah true or false. Kalau misalnya A dan 10 sama dengan 2, ya berarti hasilnya adalah false. False. Nah, dan seterusnya. Ini ya, pembandingan dalam PHP, dalam program kurang lebih seperti demikian. Contohnya ini ya, nanti kita latihan deh. Kalau cuma dilihat gini kayaknya kurang. Iya, Pak. Ini Susah, ya. Pak. Kemudian ada operator bitwise nih ya, Pak. Kita latihan aja deh ya. Kita latihan aja deh. Mari kita latihan menggunakan satu lagi ya operator yang sering digunakan. Ini nanti banyak sekali operator yang juga kita gunakan operatornya. Banyak banget. Yang penting ini operator yang berikutnya adalah operator tertiary, namanya operator tertiary. Itu sama seperti operator yang ada logika if then. Nah, operator itu adalah seperti ini, operator tanda tanya dan titik 2. Dia digunakan satu baris gitu ya. Dikenal dengan sebutan operator tertiary. Disebabkan operator ini melibatkan 3 buah operan, ya, 3 buah operan.
Operan ini dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan, ya, ident tadi ya, tapi dalam bentuk ekspresi, bentuk penggunaannya seperti ini, ekspresi berkondisi, kemudian dipisahkan tanda tanya. Nah, nilai 1 ini biasanya true ya, kemudian dipisahkan titik 2, nilai 2-nya adalah false. Ya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi berarti false ya. Kalau ini terpenuhi berarti true ya. Sama seperti if ya. If ekspresi kondisi then true ya. Else false gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sering digunakan nanti di PHP. Jadi kita latihan menggunakan ini. Baik, kita mulai latihan ya. Latihan pertama adalah ini ya. Ngitung gaji tadi. Gajinya mana gaji? Gaji ini nanti tolong dibaca sendiri ya. Kemudian dicoba di rumah. Jadi kuliah itu memang sedikit agak berbeda ya dengan kursus ya. Kursus mungkin kita akan pelajari detailnya gitu. Pak, kita ini nggak ada kelas offline kah, Pak? Bareng-bareng. Ya? Kelas offline bareng-bareng. Kelas open. Offline, Ya, ini, Bapak datang, kita bareng datang juga, Pak. Oh, gitu. Belum. Ya. Jadi kita kasih tutorial dulu, Mbak. Iya, siapa? Jadi kita buka, misalnya ini ya. Gaji, kita coba hitung gaji. Kelihatan, Pak ya? Kita panggil apa namanya? Apache. Ini ya. Apache. Programnya sudah diinstal ya, Pak? NetBeans atau Visual Code sudah ya? Visual Code, Pak. NetBeans. Pak. Ya. Oke, sebelum teks bisa kah, Pak? Oh, Mas. Ya, Pak. Iya, Mas, apa? Tidak dengar. Apa? Oke, sebelum teks bisa kah, Pak? Boleh, Notepad boleh. Boleh, Notepad. Kita buka Notepad ya, Notepad. Ya, ini ya. Notepad. Nah, ketikkan di sini HTML, HTML. Dalam HTML biasanya ada head, ada head. Di bawahnya ada body dan body. Body. Ya. Kalau pakai Notepad ya. Kemudian titel, slash titel. Ya. Latihan minggu kelima ya. Latihan 5. Variabel dan table data. Contoh, nah 1, menghitung gaji. Gaji pertama.
Itu gaji pertama dan kedua. Ini NetBeans-nya saya tutup ya, biar gak berat. Kemudian gaji pertama tadi berapa? Ini kita masukkan di sini kode PHP-nya. Nah, untuk menulis pemrograman sisi klien ya, dari sisi server, untuk menulis PHP kita tuliskan di sini. Cara ini dan jadi ini kita sebut sebagai delimiter ya. Baru kemudian statementnya kita tulis di bawah. Gaji pertama. Nggak boleh kan? Sampai spasi gini nggak boleh ya. Karena itu kita tambahkan gaji pertama 1 gini boleh. Oh, gaji. Sorry. Gaji saja ya. Gaji pertama. Itu tadi apa? 2 juta. Diakhiri titik. Kita tampilkan, saya nggak pakai print F tadi ya, langsung echo gini, echo, kemudian gaji. Misalkan titik, DR, DR itu break ya, ganti baris. Kemudian gaji berikutnya ubah 1,5 dikali ya gaji. Ini seperti rekursif ya, rekursif. Jadi kalau kita tampilkan lagi echo gaji gitu ya, nantinya gaji ini. Jadi nilainya beda. Nilainya yang di atas dengan yang di bawah beda. Jadi ini sama seperti kalau kita baca gitu ya, urut. Ini namanya interpreter ya. Interpreter itu dibaca baris per baris ya, baris per baris. Jadi nilai yang terakhir inilah yang mengalami perubahan setelah jika ada perubahan di tengah jalan. Jadi variabel nantinya akan mengikuti nilai yang sudah berubah. Kita buktikan ya, kita simpan, save as. Kelemahannya kalau kita menggunakan Notepad ya, kalau kita pemula kita nggak tahu kadang ada salah ketik di sini gitu ya, ada yang salah ketik. Tapi kalau kita sudah familiar dengan kode-kode tadi ya mungkin seperti ini nggak masalah gitu ya. Dan kelemahan berikutnya adalah kalau kita menggunakan Notepad ini baris-barisnya kalau panjang banyak maka akan kesulitan membacanya. Baik ya, kita simpan dulu, kemudian nanti dieksekusi. NetBeans-nya sudah muncul. Kita simpan, caranya nyimpan di mana? Ya, di SAM, kemudian di htdocs, SD 2J. Kemudian cara nyimpan gunakan ini files. Latihan berapa? Latihan 5 PHP ya. Ekstensinya tambahi PHP di sini. Kita simpan save. Karena kita panggil di sini di browser.
Ya, laptopnya lalu. Host. Nggak apa-apa ini sampai larut malam, nggak apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Sampai larut malam. Ya, ini latihan 3 kemarin ya. Latihan 5. Latihan 5. Ya. Nah, ini ya. 2 juta. Gaji pertama 2 juta. Langsung muncul di sini 3 juta. Nah, gedein dulu. Kelihatan. Nah, pertama dan kedua. Kalau mau nambahi keterangan ya, boleh juga tanda petik ini gaji pertama. Oh, dikasih sama. Kemudian gaji kedua tulis itu. Gaji kedua sama Dengan tanda petik. misalkan titik. Nah, ini kan gaya menulisnya beda dengan yang di tutorial di panduan. Hasilnya adalah nah ini ya. Keterangannya. Tapi tentu saja kita akan kesulitan bacanya ini. Kadang kalau kita dengan mata biasa sering keprojot ya, oh 200.000 ini ya gitu. Iya, Pak. Setelah kita hitung satu-satu, oh ternyata 2 juta ini nolnya ada ini 3. Nah di PHP juga bisa membuat format seperti demikian untuk misalkan titik-titik atau komanya itu ya. Nah itu bisa menggunakan. Nah kalau dengan notepad kan sulit menulisnya. Kalau kita hafal mungkin bisa aja gitu ya. Biasanya namanya adalah number format ini. Number format. Nah, bersama ini adalah desimal. Desimalnya itu biasanya 2 ya. 2. Baru kemudian ini adalah pemisah dari desimal. Pemisah dari desimal biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, format Indonesia, kerinci dari koma. Berikutnya adalah pemisah ribuan. Pemisah ribuan itu biasanya titik ya. Titik. Jadi nama format gaji pertama adalah kita tambahin di sini rupiah. Oke. Kita simpan. Jadi kita lihat hasilnya di sini. Nah ini ya. 2 juta dan jual.
Ini kalau terkait dengan Gaji. gaji ya, terkait dengan gaji. Sekarang kita latihan kedua. Latihan kedua adalah ada kenaikan berapa persen. Ya. Naik, ya, gajinya naik. Dari 2 juta naik jadi 3 juta. Kira-kira berapa persen kenaikan dari gaji pertama? Ya, caranya ngitung gimana ya? Ini juga kita copy ya, kita copy paste di sini, tempel di sini. Ya. Tempelnya bukan di sini, tapi di sini, di output, sama aja ini. Hasilnya juga akan muncul 3 juta. Tapi ini belum ada. Ini tambahkan ini ya. Sekarang berapa persen kenaikan antara 2 juta sampai jadi 3 juta? 50%, Pak. Ya, mari kita hitung ya. Jadi ada selisih ya, selisih. Kita tulis di sini selisih sama dengan gimana selisihnya? Gaji pertama ini sudah beda ya, sudah beda isinya, sudah beda isinya. Karena di sini variabelnya sama ya. Kalau mau ngambil selisih gimana caranya? Karena nilainya ini beda ya. Jadi kita buat baru ya, kita buat baru latihan baru. Supaya nggak bingung Anda ya. Kita buat baru, kita copy ini semuanya. Kita buat latihan 6. Yang 6 adalah masih tetap sama variabel dan tipe data. Yang 6 kita simpan latihan 6. Latihan 6. Latihan B. Menghitung presentasi ya, presentasi gaji pertama ya. Kenaikan gaji pertama. Keduanya nggak bisa ya. Berapa persen naiknya dari gaji pertama? Maka kita bedakan di sini ya. Gaji pertama 2 juta. Gaji kedua berapa? 3 juta. Nah, masukkan di sini. Gaji kedua sama dengan 3 juta. Maka kita gunakan di sini tanda-tanda ya, input. Nah, kemudian di sini ada juga proses. Di bawah lagi ya ada outputnya adalah ini, outputnya adalah echo ini, sorry, prosesnya belum dihitung, echo-nya output. Input, proses, output. Ya. Jadi gunakan algoritma kurang lebih kayak gini ya, algoritmanya ya. Algoritmanya adalah input, proses, output gitu ya. Inputnya tanda-tandai ya. Inputnya ditandai yang mana aja yang menjadi input. Gaji 1, gaji 2. Oke. Prosesnya berarti mencari selisih ya, antara gaji pertama dengan gaji 2. Selisihnya berarti tulis sini selisih sama dengan gaji kedua, gaji 2 dikurangi gaji pertama. Ya. Isi ya. Dengan demikian, maka sorry ya, ini bukan pakai tanggal ya, dolar ini ya. Kemudian persentase
Presentasi sama dengan apa ini? Burung ya. Selisih dibagi gaji pertama ya. Kan kenaikan dari gaji pertama berapa persen? Kalau kita lihat 1 juta, berapa persennya 2 juta gitu ya. Nah, ya. Dikali berapa? 100. Dengan demikian, presentasi ini masukkan di sini. Sorry ya. Persen ya, bukan number format ya. Tapi echo-nya ini kita hapus. Outputnya adalah itu presentasi kenaikan gaji pertama adalah sama dengan buat ini persentase. Ini ya. Jadi presentasi kenaikan gaji pertama adalah hasilnya ini ya. Kita simpan shift. Kita hasilnya kita. Nah, ini ya 50%, betul ya? Iya, Pak. Jadi 1 juta dari 2 juta naiknya 1 juta. Jadi naiknya sekitar 50%. Oke ya. Nah, yang perlu Anda pelajari di sini adalah caranya ngitung ya. Anda kenali pertama adalah inputnya dulu. Inputnya yang mana aja yang nilai yang dimasukkan yang akan dihitung, yang menjadi masukan. Kemudian proses itu menghitung proses presentasinya ya, kurang lebih itu perhitungannya bagaimana. Yang kedua adalah outputnya ini hasil cetak, hasil dari proses ini semua masukkan. Jika hasilnya kurang lebih ini seperti algoritma ya, urutan ya, algoritmanya input, proses, output, IPO gitu ya. Ya paling ya. Setiap kali bikin program kurang lebih cara dasarnya adalah demikian ya. Input, proses, output, input, proses, output. Ya, itu saja dari saya ya, perkenalan untuk variabel dan tipe data di PHP. Minggu depan kita akan coba menerapkan fungsi tertiary atau operator tertiary ya. Coba. Nah, itu penting dalam setiap kali kita membuat aplikasi sederhana berbasis web. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, Mbak, Mas? Pak, mau nanya. Ya. Sebentar cukup ya. Baik. Mau nanya, Pak? Baik, kita akhiri kuliah hari ini sampai malam. Pak. Ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah di depan ya, selama malam. Pak mau nanya, Pak. Bapaknya nggak dengar. Pak, izin ya. Halo, Pak. Pak.